semua pilihan, kalau menurut saya, semua pilihan itu nggak ada yang salah. Tapi semua pilihan itu ada konsekuensi yang mengikuti gitu. So, itu pilihan setiap keluarga mau ngapain gitu, ya. Buat yang belum tahu, anak saya autistik, nonverbal, usianya sekarang 32 tahun, Januari nanti 33. Usia akan bertambah terus, termasuk usia ibunya dan bapaknya. Nggak mungkin kan, anaknya 32, terus ibunya 35 terus gitu. Terus gimana kalau udah umur segini gitu? Ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang anaknya juga umurnya segini, apapun yang dilalui mereka pada saat anaknya masih kecil, sampai kemudian mencapai usia dewasa, ujungnya tuh sama. Samanya gimana? Parents-nya yang mesti menggeliat, membuat sesuatu. Karena yang seperti sukses story yang tadi saya cerita, jadi saya kebetulan ke Prodia, ketemu sama klien saya zaman dulu. Dia yang negor saya karena rambut putih saya pada pakai masker ya. Bu Diah ya, dia bilang, saya kan kaget. Terus saya lihat mukanya, saya langsung ingat, oh mamahnya Theo ya. Terus kita ngobrol. Nah dia itu salah satu sukses story yang mungkin hanya 1% atau 5% lah ya di dalam komunitas ini. Dan dia cerita anaknya dapat kerja di Jakarta Barat, sementara dia ketinggalnya Kelapa Gading. Jadi akhirnya anaknya kos, ya hidup sendiri. Dan saya juga pernah ketemu sama bapak-bapak yang bilang, Mbak, saya boleh konsultasi enggak? Oh boleh aja, ada apa? Saya lihat anak saya kayak saya dulu. Nah, pada saat wawancara itu si bapak ini yang S2 nggak mau ngelihat, lihatnya ke sini gitu pada saat bercakap-cakap. Ternyata dia minta konsultasi sama saya karena dia ngerasa dia masih seperti itu. Sementara pekerjaannya dia itu melayani konsumen dan dia susah gini kan. Gitu. Jadi dan anaknya 3, sementara anak yang kedua menurut dia kayak dia zaman dulu. Waduh, ini success story juga, bisa berkeluarga, bisa punya anak, bisa bekerja, dan dia bawa sisa-sisa itu dan dia cari cara gimana ya saya supaya bisa mengatasi ini gitu. Nah, jadi ada yang bisa kayak gitu. Tapi sekali lagi, sebagian aja yang begitu ya kayak kita lah yang bisa jadi profesor hanya sebagian dari komunitas kita gitu. Hidup pada saat anak autis menjadi dewasa autis, dewasa berkebutuhan khusus, itu seperti apa sih? Sebetulnya intinya cuma mengurus kebutuhan diri sendiri. Tapi itu luas sekali ya. Dari higiene, dari kesehatan, dia makan minum, disuruh minum obat, disuruh minum vitamin, dia bikin sendiri, dia cari sendiri. Terus dia ngurus lingkungannya terdekat. Dia tahu bahwa kamarnya harus rapi. Kan kita juga nggak mau anak kita udah dewasa terus kamarnya kayak kandang babi gitu ya. Saya soalnya lihat di video, ada tuh saya simpen video itu dan saya kamarnya itu apa namanya penuh dengan bocel-bocel dindingnya karena dia marah-marah gitu. Ada itu, saya takut sekali ke anak saya kayak gitu. Terus sedapat mungkin mereka itu bisa menyampaikan kebutuhan, keinginan, keadaan. Uh, Kalau belum bisa ngobrol, paling tidak dia bisa menyampaikan gitu, ya. Terus dia tahu dia suka apa, terus dia ngerjain. Inisiatif ya, bukan disuruh gitu. Misalnya asik-asik sendiri. Kalau anak saya ngurus higiene agak-agak ya kayak kita lah ya. Libur nih, mandinya ntar aja deh gitu. Wah panas nih keringetan, udah mandi lagi nggak mau, gitu. Ntar aja karena dia ngerasa gue nggak bau, sementara lingkungannya kebauan gitu ya. Tapi perkara makan, minum, vitamin, dia ngerti, dia sendiri yang dia mengacungkan CDR ke saya gitu, bilang ya udah boleh bikin aja diri gitu saya bilang. Terus dia minum, terus dia pagi-pagi bangun tuh dia pasti eh, nomor satu dia cari ada bapak atau ibu enggak karena dia lapar gitu. Terus udah gitu kan dia ke kamar kami ada, terus ya udah dia ke kamarnya dia lagi, dia lipat selimut bed covernya dia yang tadi malam dia pakai, dia matiin AC. Ya udah harus dia duduk-duduk aja nungguin kita semua kehidupan mulai gitu ya.
Nah, dia ngurus lingkungan terdekat. Atau misalnya saya ke kamarnya dia, kan dia senang sekali mewarna, terus jadi kan nyerut, pensil segala macam. Terus saya, lah kok kamarnya berantakan gitu? Dia otomatis ngambil sapu, dia bersihin semua. Terus saya dasarnya ibu-ibu nggak mau rugi ya. Saya langsung nunjuk kamar makan, itu sekalian aja. Terus dia ke kamar makan, dia nyapu juga gitu ya. Jadi it's fine gitu. Nah, tapi karena anak saya nonverbal, menyampaikan kebutuhan, keinginan, keadaan tuh terbatas. Dia tulis atau dia WA. Dia tulis misalnya mau buku, mau belanja gitu. Nah, mengejar kegiatan yang kita sukai, kalau kita tuh kan dari kecil mungkin terekspos atau cari-cari sendiri, kita begitu ada waktu luang, kita spontan aja. Pegang HP, zaman sekarang kan gitu. Nyalain TV, baca entah koran, entah majalah, ngurusin tanaman, ya kan, terus ngobrol, apapun gitu, kita suka dan kita berinisiatif mengerjakan. Tapi kalau komunitas ini tidak diajarkan dari dulu, mereka tidak tahu itu. Nah, itu yang seringkali terlewat, ya. Mengisi waktu dengan kegiatan yang tidak merugikan lingkungan itu juga kalau tidak diajarkan, tidak dibiasakan, itu mereka tidak tahu sebaiknya mereka begitu. Terus jadi sumber uring-uringan. Kayak semua salah. Apalagi kalau remaja ya. Aduh, ini salah, itu salah gitu. Kalau yang cewek biasanya kita terus cek lagi mau haid nggak sih gitu. Kok uring-uringan PMS gitu. Tapi kalau yang cowok, saya selalu ngeceknya gini kalau udah remaja. Di rumah ngapain sih kegiatannya? Ternyata pegang HP terus-terusan. Jadi kayak orang sakau. Karena ini kan addicted gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang waduh, dia sakau, dia dibiasakan di rumah begitu, sakau marah-marahnya di tempat kami. Mengerjakan kewajiban dan tanggung jawab tuh setiap keluarga akan beda. Ada yang nyuruhnya nyiram tanaman, ada yang nyuruhnya bersihin kamar sendiri, ada yang cuci piring, ada yang masak deh, ada yang bikin nasi deh, ada pokoknya tanggung jawab. Nah, ini seringkali terlewat karena kita berpikir, ah kamu sekolah aja deh, kamu belajar aja deh, gitu. Ya. Nah, sebetulnya semua itu diajari, dibiasakan. Terus kalau menyampaikan kebutuhan tuh komunikasi. Caranya apa aja terserah deh. Kalau bisa bicara, alhamdulillah. Tapi bisa bicara tuh belum tentu komunikasi. Ini ada beberapa ibu yang anaknya bisa bicara, pasti akan nyengir gitu. Karena iya ini anak saya malah baca iklan lagi. Kalau udah lagi bete, bukannya bilang, saya lagi bete gitu. Malah ngomongnya eh, Power Ranger lah segala macam. Terus ibunya stres, bapaknya stres gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini nih, karena kita maunya anak saya verbal, padahal ngomongnya cuma ketika ditanya, belum ngobrol. Nah, itu yang gimana sih caranya ngobrol? Ya ngobrol aja. Nah, itu yang nanti saya akan tayangkan beberapa video. Nah, mengerjakan kegiatan yang kita sukai itu adalah bakat atau minat. Itu mau nggak mau, caranya itu eksplorasi. Ajak, coba. Ada trial, 1 kali, 2 kali anaknya suka apa enggak. Kalau anaknya sampai harus diseret-seret untuk les piano, berarti itu bukan sesuatu yang dia minatin. Kalau anaknya, besok kamu berenang, pura-pura nggak denger itu, artinya itu kamu harus kerjain, biarpun kamu nggak minat, gitu. Itu bagian dari tanggung jawab kamu, karena kamu harus sehat. Tapi kalau, besok lukis loh, terus dia pagi-pagi udah siap, nah itu artinya dia minat. Syukur-syukur bakat juga, gitu. Nah itu jadi mau tidak mau Anda harus, keluarga harus eksplorasi. Nggak semua biayanya gede. Kita coba aja lihat, ajak nonton, suka nggak, ajak ke lihat tari-tarian, suka nggak, gitu. Ya, dan mengerjakan kewajiban atau tanggung jawab itu sebetulnya tujuannya 2. 1, supaya dia nggak jadi parasit, dia ngerti sendiri. Misalnya cara bikin nasi, setiap hari dia mau makan. Tapi itu bisa menjadi sebuah penghasilan. Karena semua usaha catering, semua warteg itu bikin nasi. Bikin nasi, goreng kerupuk, goreng emping. Jadi kita harus, kok ngapain? Kerjaannya cuma itu. Sekarang saya mau tanya, HP saya jatuh. Kalau misalnya anak kita udah sekolah setinggi-tinggi apapun juga, tapi masyarakat kita tidak bisa menerima mereka gimana? Apakah kemudian anak itu
akan luntang-lantung saja di rumah gitu. Ya, jadi saya mengajak Anda untuk agak futuristik sedikit ya buat Anda anak-anak Anda yang anaknya masih cimit-cimit gitu ya. Be realistic. Kita tengok kanan kiri negara kita yang tercinta ini sudah mulai paham akan disability. Mulai ngeh kalau saya, maaf ya anak saya autis gitu. Tapi apakah kemudian semua pengusaha itu akan membuka pintu, ayo sini masuk gitu. Kan belum tentu. Yang nggak autis aja rebutan kok cari pekerjaan. Jadi singkat cerita, pada saat dewasa, dan dewasa tuh nggak ada batasnya. Mulainya kapan, kita juga nggak bisa menetapkan. Tapi biasanya kalau sudah umur 21, kita sudah harus berpikir, gimana ya hidupnya nanti? Harus ada rutinitas yang memang harus dia kerjakan. Mandi, makan, beresin kamar. Kalau bisa ada kegiatan menghasilkan, itu sebuah bonus. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, karena kondisi, orang tua harus putar otak. Gimana ya anak saya nanti hidup pada saat saya sudah tidak ada? Ya kan? Itu sebuah fakta yang saya pribadi pun masih harus gimana ya, cemasnya tuh luar biasa. Karena ya makin sepuh sih ya. Kegiatan perintang waktu itu yang wajib dicari. Apapun bentuknya. Setiap anak pasti akan beda. Nah, untuk mengatasi stres, please fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Gimana kita berespons, kita bereaksi, kita berperilaku. Jadi nggak usah mikirin Allah nanti ngerancangnya gimana ya. Nggak bisa kita kendalikan kan itu. Orang-orang nanti mikir tentang keluarga kita gimana ya. Nggak usah dipikirin. Pada akhirnya kan bukan itu yang menjadi tujuan utama hidup. Gitu. Jadi fokuslah pada apa yang bisa kita sebagai pribadi dan sebagai keluarga kecil lakukan. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.